Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Jumat, 11 Oktober 2024, Pekan Biasa ke-27. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 3 ayat 7 sampai dengan 14. Saudara-saudara, kalian mengerti bahwa yang disebut anak-anak Abraham ialah mereka yang hidup dari iman. Adapun kitab suci sudah tahu sebelumnya bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berkat iman. Maka kitab suci dahulu sudah mewartakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebaliknya, semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Memang tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hal itu jelas, karena orang yang benar akan hidup berkat imannya. Padahal dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan perbuatan. Sebab tertulis, barang siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan itu, supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 15 sampai dengan ayat 26. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, pemimpin setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terpecah dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya akan bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Karena itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Namun jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, amanlah segala miliknya. Namun jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan membagi-bagikan rampasannya. Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi tidak menemukannya.
Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Ia pun pergi dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh berbahaya orang yang menyembah berhala dan mengikatkan diri pada kuasa-kuasa roh jahat. Sebab roh jahat itu juga akan berusaha untuk mengikat orang tersebut dengan aneka cara. Bahkan ketika orang itu sudah dilepaskan dari kuasa roh jahat melalui eksorsis. Demikian juga mereka yang pernah mengalami eksorsis karena pertahanan iman mereka lemah. Kelihayan siasat roh jahat adalah menunggu saat yang tepat. Sebagaimana tampak dalam pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun. Pengalaman eksorsis penting, tetapi yang lebih penting adalah menjaga dan mengupgrade daya tahan melawan kuasa roh jahat. Kuasa roh jahat juga menginfiltrasi perkawinan dan hidup berkeluarga kita dewasa ini melalui celah-celah kerapuhan kita dan juga hidup anggota keluarga yang paling lemah. Banyak keluarga yang mengalami kehancuran karena tidak tahan dengan godaan-godaan si jahat itu. Karena itu, benteng kuasa melawan roh jahat adalah dengan mengandalkan Tuhan. Ada banyak sarana yang dapat kita gunakan, yakni doa-doa gereja, misalnya doa rosario, membaca sabda Tuhan, menerima sakramen-sakramen, terutama pengampunan dosa dan ekaristi, serta hidup secara bermoral. Hidup kita rapuh kalau kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sebaliknya, jika iman kita kuat, hidup kita akan menjadi kukuh dan tahan uji. Perbedaan antara pelepasan roh jahat dengan eksorsisme. Allah pada mulanya menciptakan segala sesuatu baik adanya. Lihat Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan 25. Salah satu ciptaan yang diciptakan Allah adalah malaikat. Pada mulanya, semua malaikat itu baik dan taat pada Allah. Namun, malaikat berusaha untuk setara dengan Allah dengan melakukan tindakan menyimpang dan tidak taat pada kehendak Allah. Allah memberikan mereka hukuman dengan diusir dari kerajaan Allah dan dijatuhkan ke bumi. Lihat Summa Theology Part 1 Q 63 A 1 sampai dengan 9. Malaikat-malaikat yang jatuh ke bumi itulah sumber segala kejahatan. Mereka hendak mempengaruhi manusia untuk jauh dari Allah. Lihat Konsili Lateran 4 1215 DS 800. Oleh karena itu, malaikat jahat itu berusaha merasuki manusia dan membuat manusia menjauh dari Allah. Muncullah peristiwa kerasukan karena hal tersebut. Pelepasan roh jahat bisa dilakukan oleh siapa saja atas kuasa Allah dan atas nama Yesus Kristus. Peristiwa tersebut disebut dengan pelepasan roh jahat. Lalu apa bedanya dengan eksorsisme? Eksorsisme adalah suatu upacara atau ritus pengusiran setan yang telah disusun sedemikian rupa dan dokumen yang disahkan, ditulis oleh Paus. Dokumen Christian Faith and Demonology 1975. Eksorsisme dilakukan oleh imam yang mendapat kuasa oleh uskup untuk melakukan karya pastoral tersebut
dan telah mendapat karunia khusus untuk mengusir setan. Santo Yohanes ke-23. Angelo Giuseppe Roncalli adalah nama kecil dari Santo Yohanes ke-23. Ia lahir di Sotto il Monte, Italia pada 25 November 1881. Keluarganya terlibat aktif dalam kehidupan iman dalam lingkungan dan paroki. Ia masuk seminari Bergamo dan melanjutkan pendidikan imamatnya hingga seminari tinggi di Roma dan ditahbiskan menjadi imam pada 10 Agustus 1904. Selama ia menjadi imam, berbagai tugas diembannya dengan kesetiaan dan ketaatan, meskipun tugasnya sangat beragam dan penuh tantangan. Bahkan ia pernah ditugaskan sebagai seorang pastor militer dan anggota korps medis dalam Perang Dunia Pertama. Ia harus melayani dalam pelayanan yang dapat membahayakan nyawanya di medan perang. Tetapi tugas itu dijalankannya dengan ketaatan. Setelah perang usai, ia ditugaskan untuk membantu Paus Pius ke-11 di Vatikan. Pada tahun 1925, ia diangkat menjadi uskup untuk Keuskupan Agung Aeropolis. Setelah dilantik menjadi seorang kardinal di tahun 1953, ia terpilih menjadi seorang paus ke-261 di tahun 1958 dan mengambil nama Yohanes ke-23. Sebagai paus, ia ingin membarui kehidupan dalam banyak aspek, misalnya liturgi, keragaman gereja, ekumenisme, dan sebagainya. Ia menginisiasi Konsili Vatikan II yang menjadi konsili terbesar di zaman modern ini. Paus Yohanes ke-23 meninggal di tengah penyelenggaraan Konsili Vatikan II, tepatnya pada 3 Juni 1963. Karya dan inisiatifnya dalam memulai konsili menunjukkan orientasi dan spiritualitasnya yang bermuara pada kasih, keterbukaan, dialog, dan semangat kesatuan di dalam gereja. Meskipun tugas pelayanan sebagai paus hanya diembannya selama 5 tahun, tetapi ia memberikan diri dan pelayanan yang amat bermakna bagi kehidupan gereja hingga saat ini. Paus Yohanes ke-23 dikenal juga sebagai Paus Yohanes yang baik dan juga Paus yang tersenyum. Karena ketulusan dan ketaatannya dalam setiap tugas dan perutusan yang dipercayakan kepadanya, ia menjadi seorang paus yang amat dicintai dalam gereja. Refleksi: terpisah dari Allah, manusia hanyalah monster, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Karena tatanan yang benar dalam masyarakat mengandaikan hubungan yang benar antara hati nurani manusia dengan Allah, yang adalah sumber dari segala keadilan, kebenaran, dan kasih. Kutipan dari Santo Yohanes ke-23. Tulisan oleh Frater Yohanes Is Nugroho Okarm. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam